Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Apa kabar bagi kita semua? Ada yang baik, ada yang mungkin juga lagi tidak baik. Tidak apa-apa. Tuhan kita tetap baik. Karena kebaikan Tuhan itu tidak tergantung apakah situasi keadaan kita lagi baik-baik saja atau tidak. Orang bilang kita hidup di tengah-tengah zaman atau situasi saat ini yang memang tidak baik-baik saja, bukan? Terutama dalam segi ekonomi ya, semua sudah elit. Maksudnya ekonomi sekarang sulit ya. Apa-apa barang-barang semua serba mahal, semua serba naik ya. Tetapi jangan takut, jangan khawatir karena Roh Kudus tetap turun ya. Amin. Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus menjadi penolong, sahabat sejati bagi kita dalam melewati berbagai situasi dan kondisi hidup ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita melihat satu cuplikan video. Long time ago on Bethlehem, should a holy Bible say, Mary's for child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hey, hey! Hearts are here, the angels sing, our King was born today. Hey, hey! Come on, girl, for Ya, mungkin kita sudah senyum-senyum, ada yang juga sudah tahan ya, tahan tawa. Memang video ini lucu tapi memang jangan ditiru ya. Di situ memperlihatkan ada sebagian orang yang latihan lagu Natal, tapi sayangnya mereka sudah dengan kuasa atau dengan pengaruh mabuk karena mabuk, tapi masih nekat menyanyi lagu rohani ya. Mungkin ini satu hal yang lucu tapi juga menjadi otokritik bagi kita orang Kristen. Yang saat ini kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam konteks kita tinggal di kota Manado sangat dekat dengan mungkin hal-hal seperti tadi ya. Dalam ibadah syukur tapi ujung-ujungnya ada acara-acara lain ya. Sementara mabuk tapi menyanyikan juga lagu-lagu rohani. Nah, kita bisa melihat bahwa irama ya, kalau tadi itu mereka menyanyi karena sudah di bawah kendali minuman keras. Jadi mereka menyanyi itu sudah tidak tepat dengan irama atau nada, bahkan menyanyi sudah asal-asalan ya. Yang namanya sebuah lagu, Bapak Ibu Saudara, irama itu memainkan peranan yang sangat penting. Karena di dalam irama itu menentukan struktur lagu itu, tempo, dia mengatur bagaimana dinamisnya. Sehingga lagu akan terdengar enak, lagu akan terdengar harmonis. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Kita juga perlu ada irama ya. Jadi tidak cepat-cepat melulu tetapi kadang kita perlu melambat ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kehidupan yang penuh dengan irama yaitu ketika orang percaya itu berjalan dalam irama Roh Kudus ya. Dengan kita berjalan menurut irama Roh Kudus, maka akan terjadi satu harmonisasi yang baik, harmonisasi yang indah sehingga hidup kita menjadi indah dan bisa dibaca oleh banyak orang. Sebelum kita masuk dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan, mari bersama-sama satukan hati kita berdoa, memohon Allah Roh Kudus bekerja leluasa di hati, pikiran kita dan boleh mengubahkan setiap kita. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, inilah kami yang datang kepadamu. Kami umat-Mu yang boleh bersekutu di dalam roh dan kebenaran. Kami rindu Tuhan saat ini menjadi saat-saat atau momen-momen yang indah ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau, Allah Tritunggal. Biarlah ketika kami akan membaca, membuka dan merenungkan firman Tuhan, sungguh Engkau hadir, Allah Roh Kudus boleh menerjemahkan di dalam hati pikiran dan kami boleh mencerna itu, bahkan kami diberikan kekuatan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Tolong hamba-Mu ini dengan segala kelemahan, keterbatasan dan ketidaklayakan
Berbelas kasihanlah Tuhan kepada hamba-Mu ini, kiranya Tuhan layakan, Tuhan yang mampukan supaya hamba-Mu boleh menyuarakan apa yang menjadi keinginan isi hati Tuhan. Tolonglah waktu-waktu yang ada di depan kami ini, biarlah kami boleh berkonsentrasi untuk mendengarkan suara Tuhan. Terpujilah Engkau, Allah yang hidup, Sang Firman yang hidup, yang mengontrol hidup kami. Kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Jemaat boleh memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan berkata demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam kerohanian kita perlu berjalan sesuai dengan irama Roh Kudus. Itu memang idealnya. Tetapi kita tidak bisa menutup mata, kita tidak bisa menutup kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitar kita. Bahwa seringkali realitas hidup kita berkata lain. Mulut bibir kita bisa bilang bahwa kita ini anak Tuhan, kita sudah percaya. Tapi bagaimana ketika orang lain melihat hidup kita? Sudahkah betul-betul kita berjalan sesuai dengan irama Roh Kudus? Apalagi di tengah-tengah tantangan hari ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba terburu-buru. Semua ingin cepat selesai. Kalau boleh cepat selesai dari gereja ya, karena ada agenda yang lain. Semua terburu-buru, datang gereja sekurang mau bilang injury time, memang tepat waktu, tapi tepat misalnya jam 10. Ada juga mungkin yang lebih sedikit, akhirnya apa? Terburu-buru, tergesa-gesa, pelan-pelan melangkah, tik-tok-tok. Akhirnya apa? Tidak bisa menikmati yang namanya bagaimana ingin mempersiapkan hati untuk menikmati Tuhan. Misalnya bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bawa kendaraan juga ya di jalan. Ingin apa? Ingin serba cepat-cepat ya. Pokoknya kalau boleh mau silang aja. Kalau boleh mau maju, yang lain mungkin kendaraan yang lain di belakang. Kalau boleh mau lewati, ya silakan ya. Jadi inilah gambaran hidup manusia hari ini yang serba terburu-buru ya. Atau fenomena ini disebut dengan fenomena hurry sickness ya. Di mana ada dua psikolog yang mencetus hal ini, yaitu Meyer Friedman dan juga Ray Rosenman ya. Mereka mencetus ini karena melihat gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa benar hari ini manusia itu lebih suka untuk hidup terburu-buru ya. Akhirnya hasil apa yang dilakukan kalau terburu-buru? Ada yang tahu? Pasti kurang maksimal ya. Kurang sesuai dengan harapan karena semua dilakukan dengan terburu-buru. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau semua dilakukan terburu-buru dan jika kita tarik dalam juga kerohanian kita, kalau semua itu dengan cepat seperti irama ya, kalau lagu cepat semua tidak cocok dengan ketukan, tidak cocok juga dengan nada, maka akan kacau. Demikian juga irama rohani kita. Kalau semua dilakukan terburu-buru, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kita perlu yang dinamakan dengan slow down spirituality, atau kita perlu adanya spiritualitas melambat ya.
Berarti dengan kata lain kita perlu untuk dituntun, dibimbing dengan irama Roh Kudus yang pas, yang stabil. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita mengalami salah satu tantangan yaitu kehidupan yang terburu-buru, maka Rasul Paulus ketika melihat dalam konteks di mana dia menulis surat jemaat di Efesus, maka Paulus menemukan tantangan juga yang berbeda ya. Tantangan pada saat itu adalah didapati ada laki-laki tua, laki-laki muda yang mereka ternyata itu hobi untuk hidup mabuk-mabukan. Bukan hanya itu, tetapi kondisi bahkan masyarakat yang hidup di jemaat Efesus adalah masyarakat yang masih kental dengan penyembahan berhala. Mereka masih sangat terikat dengan melihat sosok atau mereka sangat menyembah kepada Dewi Artemis yang mereka anggap itu dewi kesuburan ya. Dan hal ini Paulus lihat, aduh bahaya ini. Kalau ini dibiarkan, maka akan ada orang-orang Kristen yang nanti lambat laun akan terpengaruh dengan budaya penyembahan berhala tersebut. Untuk itulah Paulus secara tegas, secara lugas menyampaikan nasihat pesannya kepada jemaat di Efesus adalah dia berkata bahwa hendaklah hidupmu dipenuhi oleh roh ya. Jadi kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi tantangan, tetapi Paulus tidak tawar hati. Dia tahu bahwa di tengah-tengah kondisi seperti itu masih ada saja sebagian orang percaya yang memang tetap strict, tetap kepada jalur firman Tuhan, tetap melakukan kebenaran di tengah-tengah kondisi yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi kita lihat bahwa kalau kita melihat dalam teks bahwa perkataan yang perlu kita headline adalah hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita akan menggali apa sih sebenarnya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan melihat beberapa aspek yang perlu kita observasi bersama supaya boleh membuka cara berpikir kita, apa sih hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertama kita bisa melihat di dalam Efesus 5 ayat 18 ini, Paulus memberikan kontras pengaruh antara anggur dan roh. Nah ada paralel langsung di antara keduanya, yaitu sama-sama itu ada perubahan perilaku. Nah kita tahu bersama bahwa gambaran orang yang mabuk, Bapak Ibu tahu tuh bagaimana kondisi orang mabuk? Tahu? Pernah alami? Kesedu ya. Jadi kalau orang yang mabuk berarti dia itu ada di bawah kontrol atau kuasa daripada minuman keras tersebut ya. Nah berarti nanti akan terjadi perubahan perilaku. Misalnya dia yang pemalu, ketika dia minum banyak, jadi apa dia? Cerewet ya, semua dia mau utarakan, semua dia mau keluarkan unek-unek ya. Kalau orang semabuk pasti, anak begini, kita kok gini, pokoknya semua akan dikeluarkan ya. Dan biasanya juga orang mabuk itu ya memang ada banyak faktor. Mungkin karena terlalu banyak beban hidup. Ya ada juga karena memang kebiasaan ya. Tetapi orang bilang ayo kalau minum minuman keras maka kamu akan sedikit melupakan apa yang menjadi mungkin depresimu. Apa yang menjadi mungkin penderitaanmu. Dan orang berpikir kalau dia mabuk maka dia akan mendapatkan kesenangan ya. Jadi kalau dia pikir dia mabuk, di situ dia sedikit saja ada waktu untuk dia bisa melupakan mungkin pergumulan-pergumulannya ya. Jadi sebenarnya ini kesenangan yang tidak aman ya. Kemudian perubahan perilaku lagi di mana mungkin orang berpikir kalau ketika dia mabuk maka dia akan mendapatkan kekuatan dan keberanian di situ ya. Kita tahu bersama ya, kalau orang semabuk ya, mungkin orang juga pernah berjumpa dengan orang mabuk di jalan. Kalau orang tanya tuh, kenapa nggak tidur di jalan? Bilang Sunda, nggak nape jalan so ini. Nah, jadi orang mabuk itu nggak takut apapun. Mau polisi mungkin yang bilang, mana itu berdiri? Dia bilang, memang polisi pe jalan.
Dia tidak memikirkan, tidak takut dengan siapapun. Karena ada keberanian yang sebenarnya bohong yang ditimbulkan ketika ada efek, ada kuasa daripada minuman keras itu. Dan kemudian orang berpikir bahwa kalau mabuk itu akan dapat kekuatan. Nah, orang yang juga dalam kondisi mabuk itu DP kekuatan kalah-kalah Superman ya. Mungkin kalau orang panggil bakalai saat itu orang sok, ngana semabuk, awas ngana, terako pangane, dia malah lebih agresif dan mungkin yang lawan. Makanya orang bilang kalau orang sehat jangan tegur tuh orang mabuk ya. Kalau orang normal enggak usah ya. Mau namanya orang mabuk dia lagi dikuasai, maka terjadi perubahan perilaku. Berbeda, sangat punya jurang yang dalam antara orang yang punya kuasa atau dia berada dalam kontrol kendali minuman keras dengan orang yang dipenuhi dengan roh atau Roh Kudus. Sama-sama terjadi perubahan perilaku, tapi ketika orang yang mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus, maka terjadi perubahan perilaku. Kalau yang lalunya, mungkin yang dulunya dia seorang pemalu, maka ketika dipenuhi Roh Kudus, dia akan diberikan keberanian ilahi ya. Dia akan diberikan ketenangan. Kalau orang mungkin yang kerasa gerusuk, orang yang tidak tenang, diberikan ketenangan. Orang yang mungkin banyak pergumulan, tapi dia tahu bahwa ketika dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menenangkan, akan memberikan penghiburan, kekuatan dan menolong hidupnya. Ketika orang yang mungkin menantikan kekuatan dan ketika dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan juga mendapatkan kekuatan yang sejati daripada Tuhan. Kita tahu bagaimana perubahan perilaku dari anak-anak Tuhan dalam kisah para rasul. Kita tahu Petrus bukan? Petrus dulu dikatakan dia apa? Menyangkal Tuhan, dia seorang yang pecundang. Tetapi kalau kita lihat narasi kisah para rasul menjelaskan bahwa Petrus berubah ya. Dia memiliki keberanian dari Tuhan untuk apa? Untuk bisa berkhotbah di depan banyak orang. Dan kuasa Roh Kudus mendrive hidupnya Petrus sehingga dia berhasil mempertobatkan beribu-ribu orang. Kita tahu juga Stefanus, bagaimana Barnabas. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan hidup penuh dengan Roh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kemudian yang kita lihat, kalau tadi kita melihat ada kontras pengaruh antara anggur dan roh, maka ungkapan hendaklah hidupmu dipenuhi dengan roh, di situ berbicara tentang sebuah perintah dan kehendak Allah. Nah, dalam bahasa Yunani maka kata kerja ini berada dalam modus imperatif. Itu berarti bahwa kepenuhan roh bukanlah sebagai pilihan atau hanya opsional belaka. Jadi kalau ada pilihan kan, kita mau atau tidak mau. Tapi kalau yang namanya bukan opsional berarti itu keharusan. Yang namanya seorang yang sudah lahir baru menerima kuasa Roh Kudus berarti dia juga mau dibimbing dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, antara menerima Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dua hal yang sangat berbeda. Menerima Roh Kudus itu adalah satu proses yang kita terima pada titik start awal kita lahir baru di dalam Kristus. Kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus diberikan di dalam hati kita. Dia tinggal, dia tetap diam di dalam hati kita. Jadi jangan ada yang berpikir ya, Tuhan tahu, iya Roh Kudus ada di hati. Terus kalau kita melakukan dosa, nanti Roh Kudusnya keluar dang. Emangnya Roh Kudus itu keluar masuk? Tidak Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus itu tetap berdiam, bertahta di hati kita. Hanya saja kita dengan kekerasan hati kita dengan kedegilan hati kita seringkali mengabaikan Roh Kudus itu. Meminjam perkataan Francis Chan bahwa kalau dia katanya jadi iblis, dia ingin menggagalkan tujuan Tuhan kepada umatnya atau gerejanya, yaitu
membiarkan orang-orang Kristen mengabaikan yang namanya kehadiran Roh Kudus. Seringkali kita itu menelantarkan. Bagaimana kita itu seringkali pura-pura pongo dengan panggilan Roh Kudus dalam hati kita. Karena apa? Kita lebih mendengar bagaimana hidup menurut jalan dan irama diri kita sendiri daripada kita mau hidup berjalan dengan irama Roh Kudus. Ada suatu bercandaan ya, katanya orang bilang, lihat CODP hidup. Kalau dia banyak melakukan yang benar, berarti betul ada Roh Kudus ya. Berarti yang dia kasih makan terus itu burung merpati ya. Tapi ya kebalikan, kalau DP hidup itu nggak sesuai yang tidak berpadanan dengan Roh Kudus, berarti yang dia kasih makan banyak itu apa? Burung doyot katanya, burung hantu. Makanya apa? Tidak terlihat identitas Kristus. Inilah yang Paulus ingin kemukakan Bapak Ibu Saudara ya. Bahwa pentingnya umat Tuhan itu menghidupi identitas di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat struktur ketika Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, maka ini terbagi dua. Di pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga banyak berbicara tentang dasar-dasar iman Kristen atau doktrin pengajaran yang benar. Atau dalam bahasa teologi disebut dengan ortodoksi. Jadi banyak menjelaskan bahwa dalam keselamatan, ketika menerima keselamatan itu hanya anugerah, tetapi tidak berhenti sampai di pasal 3. Kemudian Paulus melanjutkan di pasal 4 sampai 6. Disitulah banyak menjelaskan bahwa kehidupan umat Kristen tidak hanya sampai kepada proses yang namanya justification atau kita dibenarkan, tapi kita perlu melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu adalah tahap sanctification, di mana kita harus mengalami yang namanya pengudusan hidup. Disinilah terjadi keseimbangan antara ortodoksi dan ortopraksi, di antara pengajaran dasar-dasar iman Kristen yang kuat dan juga adanya penerapan-penerapan praktis dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa? Kalau dua-duanya bertemu, pastilah terjadi satu irama yang indah di dalam kehidupan orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, kemudian kita bisa melihat bahwa di dalam observasi yang ketiga, kata hendaklah kamu dipenuhi dengan roh itu adalah berbentuk waktu sekarang atau present tense. Nah present tense ini dalam bahasa Yunani memiliki ide tentang pendekatan yang berkelanjutan. Ya. Jadi kalau kita berada dalam proses pengudusan, berarti kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus itu secara apa? Berulang-ulang, berkali-kali, lagi dan lagi, ya. Memang betul ada Roh Kudus dalam hati kita, tetapi supaya Roh Kudus bisa leluasa bekerja, kita harus memohon kepada Tuhan, kepada Allah Roh Kudus itu untuk apa? Untuk juga bekerja dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah proses juga di mana dikatakan bahwa kedaulatan Allah itu akan bertemu dengan tanggung jawab manusia. Anugerah Allah akan bertemu dengan kehendak bebas manusia. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan sesuai dan seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat padanan firman Tuhan. Tetapi sayangnya orang banyak, ya mungkin tidak termasuk bilangan kita di sini. Banyak orang Kristen itu cuma puas, oh yang penting kok kita selamat. Oh only by your grace ya. Kita tahu betul kita diselamatkan karena anugerah. Tetapi jangan sampai mereduksi kata tersebut. Jangan sampai kita mendistorsi hal tersebut hanya karena apa? Kita mau membela diri kita. Kita mau menyimpan dosa-dosa kita dengan cara kita bilang, kan kita sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Betul, itu tidak salah, tapi belum cukup. Kita perlu melangkah kepada panggilan untuk menjadi kudus. Karena Allah adalah kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini menjadi penting untuk kita pikirkan. Bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu adalah kebutuhan mendasar. Meminjam lagi perkataan Charles Spurgeon, bahwa kebutuhan terbesar gereja adalah dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan lebih dari apapun dan siapapun.
Program gereja perlu, bagus. Perlu majelis, ya perlu. Perlu hamba Tuhan, ya perlu. Perlu rencana-rencana ke depan, perlu. Tapi jangan lupa, ada kebutuhan mendasar, ada kebutuhan pokok yang harus dikejar oleh gereja dan umatnya. Yaitu apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus secara berulang-ulang, secara berkelanjutan sampai nantinya dikerjakan di sorga yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini sesungguhnya menjadi juga alarm bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan ada dua faktor yang menentukan bagaimana juga kita diproses oleh Roh Kudus. Pertama, respon kita adalah kita perlu memperlihatkan yang namanya ketundukan. Seperti dampak yang diceritakan atau dikisahkan ketika Paulus memberikan nasihat ini, dia juga memberikan dampak di ayat-ayat selanjutnya ya. Di ayat 19, di ayat 18, di ayat 20 dan 21 ya. Terutama di ayat 21 dikatakan di situ ada sikap saling tunduk ya satu dengan yang lain. Nah, ketundukan atau kepatuhan ini juga menjadi sesuatu yang perlu ketika kita akan meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Orang yang tunduk dan patuh dari hati, maka dia akan berespon, dia akan peka bahwa memang betul dia akan berjalan menurut kemauan Tuhan, bukan karena kemauan dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah faktor kerjasama. Nah, sekali lagi ini penting Bapak Ibu Saudara. Dalam surat Yakobus menjelaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati ya. Jadi faktor kerjasama di sini adalah ketika betul kita diselamatkan, tapi kita juga sebagai manusia diberikan tugas, diberikan tanggung jawab untuk bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus, untuk sama-sama kita dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan unik kan oleh Tuhan, berbeda dengan makhluk yang lain. Kita diciptakan bukan robot, bukan? Bukan kan? Mungkin memang sekarang banyak robot yang mirip-mirip manusia, tapi tetap tidak menyamakan dengan yang namanya karya agung, di mana kita diciptakan seturut dan segambar dengan rupa Allah. Kita diberikan apa? Diberikan akal, bisa berpikir dengan jernih. Kita diberikan perasaan untuk merasa, bahkan kita diberikan kehendak bebas untuk bisa melihat atau kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai di sini kita melihat pada akhirnya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah bukan sekedar pengalaman emosional kita. Tetapi hidup yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup yang mau semakin mengenal Tuhan. Hidup yang mau semakin mencintai Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus memberikan tuntunan, arahan, pimpinan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka pertanyaan lanjutan ini bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, dengan apa caranya? Yaitu dengan firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Kalau kita memasang standar-standar dunia, kalau kita pakai standar-standar yang lain, tentu kita tidak akan seirama dengan Yesus Kristus atau Allah Tritunggal. Tapi kalau kita membuat standar firman Tuhan itu sebagai patokan untuk kita hidup, maka sungguh kitalah ditemukan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Ia akan selalu memimpin juga kita kepada kebenaran ya. Meminjam perkataan juga Sinclair Ferguson bahwa Alkitab itu adalah ibarat buku-buku di perpustakaan dan Roh Kudus itu sebagai kepala perpustakaan. Bila seorang pembaca itu bingung untuk membaca ini maksudnya apa, maka dia akan menghubungi kepala perpustakaan untuk bisa menjelaskan secara detail, menjelaskan dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Demikian halnya ketika juga kita membaca firman Tuhan. Bukankah ada mungkin ayat-ayat atau bagian-bagian yang kita sendiri masih bingung. Kita berdoa, kita minta apa? Minta Allah Roh Kudus memberikan remanya, memberikan kita apa yang menjadi insight dari Roh Kudus untuk bisa kita lakukan. Dan itulah yang namanya hidup berjalan di dalam irama Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, hidup yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya kebutuhan individual,
tetapi juga kebutuhan secara komunal, baik gereja maupun lingkungan yang terkecil yang adalah keluarga. Ketika kita masuk dalam pernikahan, wah di sini ada 2 pasangan yang mau menikah ya. Ada contoh Dina, ada Bapak Majelis Audi ya. Ketika mungkin mereka akan masuk dalam pernikahan, pasti kalian punya impian dalam pernikahan bukan? Punya kan? Punya contoh Dina? Punya ya. Setiap kita juga pasti ketika kita ada dalam keluarga, kita punya impian yaitu apa? Keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga di mana kita bertumbuh mengenal kasih, mengenal bagaimana kasih karunia dan kebenaran itu mengakar dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari kita berimajinasi ya tentang sebuah gambaran bangunan rumah. Atapnya itu diberikan judul adalah keluarga yang dipenuhi Roh Kudus. Kemudian tiang-tiang atau 2 pilar di bagian atap itu menahan supaya kuat, yaitu pilar yang namanya kasih karunia dan pilar kebenaran ya. Dan kemudian di bawahnya fondasinya adalah iman ya. Iman menjadi fondasi dan di dalamnya itu ada anggota keluarga yang hidup melakukan karakter-karakter ilahi. Seperti yang ada di dalam Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Menarik frase persekutuan roh berkata, dalam Kristus ada persekutuan roh, artinya hal ini bukan persekutuan biasa, bukan persekutuan kolom, rayon dan sebagainya, melainkan persekutuan yang diciptakan oleh Roh Kudus dan tempat di mana anggota-anggotanya hidup dan Roh Kudus memimpin setiap anggota-anggota keluarga. Bapak Ibu Saudara, ini sangat indah. Inilah kekayaan kasih karunia Tuhan. Keindahan ketika kita hidup di dalam status kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kita? Maukah, bersediakah, rindukah hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Bapak Ibu bisa bayangkan kalau 1 orang bahkan semua orang misalnya di tempat ini sekitar misalnya 1000 lah. 1000 orang yang betul-betul mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana dampak yang akan terjadi? Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan bisa disaksikan. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, gereja, dalam pekerjaan dan dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudara, saya akan menggambarkan kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus itu. Di sini ada, karena saya sudah haus ya, minum dulu Tre. Susu enak ya. Ini susu kan, semua tahu susu ya. Ya nggak mungkin air beras ya. Susu, karena manis ya. Nah, misalnya susu ini sebagai kehidupan kita ya, kehidupan dan hati kita. Nah, kemudian saya akan memberikan coklat ya. Taruh dulu coklat. So aus Bapak Ibu, nanti sabar. Jangan terburu-buru semua selesai nih khotbah. So toto fore teh. Nah. So jadi apa ini? Masih susu putih kan Bapak Ibu Saudara? Masih susu putih. Siapa bilang ini susu coklat? Ayo, siapa bilang susu coklat? Nanti Abang Okto yang kasih hadiah. Siapa yang bilang ini susu coklat? Masih susu putih ya. Nah, coklat itu ibaratnya ketika kita lahir baru ya, kita menerima Roh Kudus dalam hidup dan hati kita. Tetapi karena ini belum tercampur ya, maksudnya adalah kehidupan Roh Kudus itu belum betul-betul menyatu dalam hidup kita. Karena apa? Karena seringkali tadi, karena orang pe pamalawang, karena orang pe keras hati, karena orang pe kesombongan. Jadi akhirnya apa? Belum menyatu. Sama dengan firman, kalau belum menyatu menjadi daging dalam hidup kita, jangan cepat-cepat bilang orang anak Tuhan. Tetapi ketika ini dicampur, campur dulu, sabar. Belajar sabar tuh, spiritualitas melambat mesti begitu. Ah, sudah ada perubahan rasa dulu aos no. Ini betul, sudah susu coklat ya.
Jadi begitulah kira-kira, walaupun tidak sempurna, kurang lebih menggambarkan bahwa ketika Roh Kudus menyatu dengan hidup kita, maka hidup kita akan terasa enak. Itulah keindahan kasih, keindahan hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, mintalah kepada Tuhan. Kalau hati kita merasa sombong, kita merasa kita sudah penuh, maka Roh Kudus tidak akan pernah bekerja leluasa dalam hidup kita. Saya akan menutup khotbah ini dengan satu cerita kisah persahabatan antara D.L. Moody dan seorang penginjil bernama Henry. Dan dua orang ini sangat bersahabat ya. Ketika mereka ikut doa malam, mereka selesai pulang dan mereka bercakap-cakap ya. Penginjil Henry ini berkata kepada D.L. Moody, dia bilang, untuk menjadi seseorang yang dikhususkan bagi Tuhan, maka tidak perlu dia brilian, tidak perlu dia sukses, tidak perlu dia pintar, tidak perlu dia sekolah tinggi-tinggi, mau S1, S2, S3, S-teler, tidak perlu semuanya itu. Yang perlu adalah cukup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Dan ketika D.L. Moody mendengar ini dan keesokan harinya dia mendengar khotbah dari Charles Spurgeon, seorang the Prince of Preacher yang terkenal, berkhotbah dengan luar biasa. D.L. Moody langsung berkata, yang berkhotbah itu bukan Charles Spurgeon, tetapi yang berkhotbah itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan bisa memakai D.L. Moody, jika Tuhan bisa memakai Charles Spurgeon, maka kita pun yang ada orang-orang sederhana, Tuhan bisa memakainya. Tapi kalau kita dengan sombong, kita rasa kita sudah tidak perlu dipenuhi oleh Roh Kudus, karena mungkin banyak hal yang melekat dalam hidup kita. Entah itu kesuksesan, entah itu kekayaan, entah itu nama baik, entah itu kita tenar dan kita tidak perlu lagi kuasa Roh Kudus. Jangan Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya seorang anak Tuhan yang mau bertumbuh, maka dia harus mengalami yang namanya dipenuhi Roh Kudus secara terus menerus, secara berulang-ulang, berkali-kali di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara untuk tetap berjuang menghadapi hidup yang tidak mudah. Hidup ini bukan hanya sekedar playground Bapak Ibu ya, bukan sekedar taman bermain, tetapi hidup ini adalah area pertempuran. Area di mana kita bertempur melawan kuasa-kuasa roh-roh di udara, melawan keegoisan kita, melawan hal-hal duniawi. Apa yang perlu kita pegang, yaitu kita cuma bisa menggunakan pedang roh. Dengan hidup yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita akan dikendalikan, kita akan dipimpin, kita akan dituntun, kita akan ditopang oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.